di dalam Islam itu sedemikian rupa. Kalau kamu tidak menegakkan hukum berdasarkan apa yang Allah kehendaki, kamu zalim. Luar biasanya hukum itu di mata Islam dan harus diterapkan sedemikian rupa. Ya inilah yang menurut saya nggak ada jalan lain. Hukum yang baik adalah hukum yang dari Tuhan, dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. Bincang Perubahan channel yang budiman. Kali ini kita akan bicara tentang pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk itu pada kesempatan ini hadir di tengah kita Bung Ahmad Mihdan Esa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga Bung Wahyudi Al-Maraki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Semangat. Alhamdulillah. Baik, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan bahwa kita akan bicara tentang pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di akhir tahun 2022. Memang kalau menurut pemikiran saya ini bukan sesuatu yang baru, juga bukan sesuatu yang istimewa. Bahkan sesuatu yang harusnya juga disadari, perubahannya tidak memberikan situasi yang maju ya. Pandangan hukum yang progresif, sekarang ada pandangan hukum yang progresif ya. Pandangan hukum dianggap maju itu adalah bagaimana keselarasan perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan zaman itu juga bagian lain kemajuan terhadap pengaturan hukum. Dan nggak ada sesuatu yang luar biasa ya. Justru malah sebaliknya, perubahan terhadap KUHP baru ini kan juga konsepnya KUHP lama, kita undang-undang lama, dan itu produk penjajahan Belanda ya, yang poin pokok Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Belanda saja nggak ada itu adalah dipakai di negara-negara yang terjajahannya. Nah kemudian kita yang utak-atik merevisi, kenapa nggak dilakukan perubahan mendasar, dalam kata ya dibuat ya kitab-kitab undang-undang yang selaras dengan pengaturannya, kultur bangsa kita. Kalau dilihat berapa tahun sudah rencana perubahan ini sudah dilakukan, berapa periode Dewan Perwakilan Rakyat ya, yang khususnya di Komisi 3 yang membidangi hukum, yang bolak-balik berapa anggaran yang sudah dikeluarkan, itu kan nggak pernah dievaluasi, nggak pernah diberikan penjelasan dan transparansi terhadap berapa besar sudah biaya-biaya yang dikeluarkan. Sepadan tidak ada gitu loh. Ya, teman saya ya ini bahasan yang barangkali kurang tepat kalau ini adalah kemajuan perubahan kitab undang-undang ya, undang-undang yang berlaku. Justru sebenarnya lebih bagus pasalnya nggak terlalu banyak tapi bisa mengatur banyak hal. Ya. Itu mungkin lebih praktis ya. Saya pikir itulah yang yang bisa dilakukan ya. Bagi orang Indonesia banyak hal juga perundang-undangan yang kemudian menjadi undang-undang itu berkaitan dengan
pola kehidupan masyarakat yang mengatur, yang kemudian diundang-undangkan menjadi undang-undang. Misalnya keperdataan di dalam hukum di dalam Islam ya, ada undang-undang peradilan agama. Nah ini saat itu boleh sesuatu yang harusnya dianggap maju, karena memang ada undang-undang keperdataan menyangkut perkawinan, menyangkut harta waris, bahkan sekarang sudah tambah hal-hal yang berkaitan dengan bank syar'i ya, perselisihan di bangsa ekonomi syariah sudah dibawa ke ranah hukum, pengadilan agama. Gitu. Jadi saya komentari nggak ada yang perlu kemudian dibesar-besarkan bahkan sebetulnya yang terjadi berapa banyak sudah uang yang dikeluarkan untuk itu nggak selesai, hasilnya juga nggak memuaskan. Kenapa itu nggak menjadi pemikiran pemikiran yang sebetulnya ya tokoh-tokoh hukum kita ini mundur, maju bagaimana? Ya, baik. Jadi sebagaimana tadi Abang sampaikan bahwa KUHP ini tidak bukan hasil yang besar itu. Tidak sesuai dengan karakter dan mayoritas di negara ini yang Muslim. Nah, kira-kira harus bagaimana nih, Bang? KUHP itu bisa mengakomodir umat Islam di sini. Ya, mestinya kan yang berkaitan dengan hal-hal moralitas ya, yang sekarang marak tuh misalnya soal saya melihat adalah hal-hal yang kaitan dengan moral, misalnya soal perilaku seks bebas ya. Anak SMA Nah sekarang di Indonesia sudah luar biasa itu catatan hamil di luar nikah itu luar biasa banyaknya. Ya, apakah itu juga bagian lain yang karena dalam sistem aturan perbuatan yang dianggap perbuatan seksual itu perbuatan yang biasa, bisa kalau masing-masing suka sama suka bisa, padahal itu kan punya dampak yang luar biasa di dalam ajaran Islam. Jadi ini salah satu contoh saja lah gitu ya. Apakah itu makin baik aturannya? Enggak, itu tambah rusak tuh, fakta gitu loh. Itu fakta ya tadi ya, fakta. Efek di masyarakat makin efek banyak. di masyarakat luar biasa. Nah ini menurut hemat saya ya lebih bagus barangkali kalau sudah bicara tentang pemidanaan, maka nilai-nilai dasar budaya Indonesia, kemudian ajaran-ajaran Islam itu harusnya menjadi sumber yang bisa mengatur. Mudah-mudahan itu pasti aturan yang bagus ya, dengan landasan aturan-aturan Al-Quran. Maka pidana bagi umat Islam harusnya seyogianya diusulkan pidana Islam, karena ini kan juga kita berpegang pada undang-undang dasar kita ya, sebagai ground ya. Jadi dasar perundang-undangan itu di pasal 29 bagi orang yang beragama, dia berhak untuk memilih keyakinannya itu menjadi landasan dia menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, dia situ minta kenapa enggak diatur sesuai dengan aturan hukum Islam, misalnya pidana Islam ya dibuat kanon-kanonnya, dan ini sudah terjadi di negara kita, di Provinsi Istimewa di Aceh. Nah, artinya kenapa ini juga tidak diusulkan? Nah, soal bagaimana kemudian itu bisa terjadi tentu harus didorong fuqaha mempelopori, kemudian tentu pendakwah-pendakwah yang kemudian bisa menyebarkan secara luas, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ke arah sana, sehingga bisa kemudian kita umat Islam, kalau ini banyak undang-undang yang sebenarnya banyak bertentangan secara syar'i, maka kita memilih diberlakukan saja pidana Islam bagi umat Islam, gitulah.
Iya. Dan itu kan sebenarnya dimungkinkan ya. Dia di memungkinkan, konstitusi. karena memungkinkan kan juga kan begitu peradilan agama itu kan juga peradilan keperdataan Islam gitu bagi umat Islam. Nah, baik. Nah, saya sekarang ingin mendengar pandangan dari pengamat kebijakan pemerintah terkait dengan KUHP ini yang tadi dikatakan mestinya Islam itu sebagai jiwa atau ruh dari undang-undang ini atau RUU ini itu tidak diakomodir. Nah, bagaimana Anda melihatnya, Bung Wahyudi? Ya, kalau saya melihatnya begini, KUHP baru sebenarnya kan tuh cuma KUHP lama yang direvisi. Gitu. Artinya kalau KUHP lama itu bagian produk dari warisan penjajah Belanda, dan itu kan Belanda ngambilnya juga dari Kode Penal Prancis ya. Nah, Prancis juga ngambilnya dari Yunani juga gitu kira-kira. Dan itu dibawa untuk mengatur negara-negara jajahan. Dan kalau itu cuma diperbaharui, sebenarnya kita tidak keluar jauh dari spirit penjajahan itu sendiri. Makanya kalau saya menilai KUHP yang baru ini spiritnya masih spirit kolonialisme itu. Masih semangat mengatur dengan gaya penjajahan itu. Nah, itu menurut saya di situ memang harus ada koreksi besar. Nah, terkait dengan kita sebagai negeri yang merdeka misalnya, mestinya betul kata Pak Midan tadi, di konstitusi kita memberi ruang bagi umat Islam untuk bisa menawarkan konsep-konsep hukum yang memang tidak warisan penjajah gitu. Dan sebenarnya itu kalau menurut saya bukan langkah maju, sebenarnya langkah hanya menarik sejarah kembali gitu. Karena kan sebelum penjajah Belanda datang itu kan sebenarnya hukumnya sudah berlaku itu Pak Midan. Iya kan gitu kira-kira. Jadi ketika penjajah Belanda datang belum membawa Wetboek van Strafrecht itu kan yang berlaku ya hukum Islam yang diterapkan oleh para sultan atau raja-raja Islam gitu kan. Jadi kalau saya bukan hal yang asing ini sebenarnya. Hanya mengembalikan kembali kejayaan hukum-hukum yang sifatnya milik kita yang dulu dan yang kita dulu. Jadi kalau tadi ditawarkan sistem pidana Islam itu sebenarnya justru itu yang sempat digusur oleh Belanda gitu. Kan dulu Belanda masuk itu bertahap dia menerapkannya itu. Pertama kan ini hanya digunakan Wetboek van Strafrecht itu hanya digunakan untuk mengatur orang-orang Eropa. Nah, kemudian diperluas lagi ke timur asing, yaitu ada Arab, Cina, India ya, India itu yang mereka atur kemudian diperlebar. Kemudian mau diperlebar ke seluruh pribumi. Tapi pribumi masih ada hukum Islamnya dia waktu itu kan. Akhirnya kan dikompromikan. Jadi adalah pribumi yang Islam masih menggunakan hukum talak, cerai, waris masih pakai Islam. Tapi pidananya harus pakai ini Belanda, karena Belanda secara pidana umum dia menggunakan. Sehingga di negeri ini kan ada dua jalur pengadilan ya, ada pengadilan agama dan pengadilan umum gitu. Nah, sebenarnya yang ditawarkan tadi pidana umum itu kan hanya kalaupun diterapkan hanya kembali lagi seperti masa lalu. Jadi kalau menurut saya bukan hal yang asing sebenarnya. Hanya kita menghilangkan spirit kolonialisme dalam konteks hukum pidananya menjadi pidana Islam yang sebenarnya juga dulu pernah diterapkan. Saya pikir ini hanya mengulang kembali sejarah yang sudah pernah terjadi gitu. Nah, baik. Tapi kan kita bisa untuk mengadopsi itu. Kan ada komisi hukum di DPR itu, komisi 3. Kira-kira dari sisi pemerintah bersama dengan DPR bisa nggak untuk merumuskan undang-undang yang sebagaimana tadi diharapkan itu? Ya, undang-undang ini kan biasanya diambil dari aspirasi rakyat. Kemudian bisa dua jalurnya. Bisa inisiatif dari eksekutif, bisa juga inisiatif DPR. Ya terserah ini. Jadi kalau kita bisa menyadarkan DPR sebagai wakil rakyat untuk mengusulkan itu hal yang penting, berarti bisa jadi hak inisiatif DPR untuk mengusulkan. Atau kita bisa menyampaikan ke pemerintah, pihak eksekutif, bahwa ini hal yang lebih penting dan mendesak. Bisa juga pemerintah membuatkan draft mengajukan inisiatif usulan dari pihak eksekutif atau pemerintah. Sebenarnya dua-dua jalur bisa dilakukan, terbuka peluang luas lah gitu kira-kira. Apalagi sebagian besar
Di DPR juga Muslim ya. Sebagian eksekutif juga Muslim. Muslim, orang negeri ini mayoritas Muslim kan kira-kira. Mestinya hal ini tidak jadi masalah gitu. Jadi kalaupun sekarang belum terlaksana, mungkin hanya kesadaran atau pemahaman yang mungkin masih agak mengganjal. Tugas kita lah gitu saya kira. Jadi peluangnya memungkinkan. Tinggal kemauan dari eksekutif. Kesadaran masyarakat lewat organisasi-organisasi kemasyarakatan juga bisa mengusulkan. Karena itu bagian yang hakiki yang diatur di Undang-Undang Dasar. Jadi itu juga hak asasinya umat Islam. Dia dengan pasal 29 dan saya maunya itu gitu loh. Gimana supaya ya kita kan bukan negara Islam. Dengan demikian maka bagi umat Islam saya ingin aturan yang demikian ini yang pidana itu pidana yang mempunyai nilai-nilai Islam. Saya pikir itu bukan hanya DPR dan eksekutif pemerintah, tapi juga masyarakat juga bisa mengusulkan. Tapi kan yang dikhawatirkan eksekutif tidak mengambil inisiatif, DPR pun juga begitu. Sementara masyarakat mungkin juga, tapi kita harapkan akan segera ada tadi sudah sampai 2025. Kira-kira bagaimana? Ya, menurut saya tadi Pak Wahyu sudah nyampaikan dia bahwa ya kita harus mereka-mereka yang punya kecerdasan, punya kesadaran, ya membawa ini, menularkan kesadaran-kesadaran itu menjadi luas. Lebih luas ya. Sehingga jadi kesadaran umum nanti kesadaran umum. Iya. Gitu. Itu saya pikir begitu. Nah, kesulitan apa nih, Bang, terkait dengan KUHP ini? Sementara kita mayoritas Muslim. Perkara yang nanti muncul tidak bisa diselesaikan melalui hukum Islam. Otomatis pakai KUHP. Ya, sebagai seorang Muslim, sebagai penggiat penegakan hukum ya, praktisi, ini memang menjadi hambatan dan tantangan. Kadang-kadang juga karena ini pengadilan umum, hakimnya kan nggak seluruhnya orang Muslim. Ya, betul. Ini jadi sesuatu yang kadang-kadang menjadi miskomunikasi ya, mispengertian terhadap aspek hukum yang begini ya, misalnya kasus dakwah, kasus apa itu jadi nggak bisa dipertimbangkan secara tepat karena pemahamannya berbeda tentang keagamaan itu kendala menurut saya itu. Jadi di situ juga akan terasa bahwa kok keadilan nggak terjadi bagi umat Islam. Padahal mayoritas ya. Padahal mayoritas. Ini kan sesuatu loh, kok kayak begini di persekolahannya seperti ini. Kemudian ini adalah penghinaan ya, yang di dalam hukum syari itu hukumnya berat. Kok ini cuma kasih ringan. Nah, ini jadi kontroversial ya. Kan nggak bisa juga bahwa ketua pengadilan kemudian ini perkara harus umat Islam, hakimnya yang Islam gitu loh. Tapi itu sih sebetulnya ya harusnya kecermatan. Kalau bicara soal keadilan kan itu peka sekali. Jadi harusnya ketua pengadilan itu punya kebijakan-kebijakan melihat perkara. Tapi kan itu nggak bisa begitu. Dia bilang pokoknya saya kasih nih si hakim ini belum kebagian nih, sekarang dia kasus ini kasih. Gitu. Nggak bisa kan dipilih-pilih. Oh ini hakimnya. Nah itu problem dalam proses penegakan hukum. Kalau bicara semangat bagaimana hukum Islam itu akan lebih baik, akan lebih itu memang harus dapat memberikan percontohan ya yang baik. Nah ini yang harusnya juga direfleksikan bagaimana pemberlakuan hukum Islam misalnya di Provinsi Aceh. Dicontoh ya, dibentuk kasih contoh. Bagaimana supaya itu bisa menjadi percontohan dan penerapan hukum Islam yang luar biasa baik ya. Yang kemudian itu bisa menjadi semangat percontohan kepada provinsi-provinsi lain.
Nah, di sini tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam tuh harusnya ikut berperan bagaimana menyempurnakan penerapan konun, penerapan hukum Islam di Aceh. Sehingga bisa jadi contoh untuk daerah. Itu harusnya dilakukan begitu. Banyak kasus perkara dengan sanksinya tidak seimbang. Tidak seimbang. Seperti orang yang menodai agama itu kan di bab cuma 5 tahun. Padahal ancaman Mestinya hukuman. Ya, kalau di Islam kan itu bisa hukuman mati. Sampai hukuman mati. Nah, itu gimana menurut Bung Wahyudi? Ya, hukum itu kan mestinya memberikan efek jera, bahkan memberikan efek antisipasi supaya orang tidak melakukan. Kembali. Nah, bahkan mungkin kalau dalam Islam ada satu lagi, efek penghapusan dosa. Itu kan dalam Islam. Tapi kan kalau kita lihat dalam konteks kenegaraan kan kita memang tidak menggunakan hukum Islam ya. Jadi kalau minimal efek jerahnya itu tidak dapat juga kalau hanya orang dihukum ringan. Jadi misalnya begini, orang menghina agama, menghina kitab suci, ini kan sebenarnya perkara yang sangat berat. Menghina Nabi itu perkara yang sangat berat. Tetapi dalam konteks ini hukumannya jadi ringan. Jadi orang itu mengundang ini jadi tidak serius untuk melakukan pencegahannya. Jadi efek cegahnya tidak dapat, efek untuk jerahnya tidak bisa diraih karena hukumannya terlalu ringan. Dalam Islam itu kan hukumannya diatur tegas ya. Nah, cuma memang karena belum diterapkan jadi memang efeknya tidak besar. Seandainya hukum Islamnya diterapkan, orang mungkin juga berpikir kalau mau menghina itu atau menista. Pikir berulang kali, ini sekali menista bisa dihukum mati misalnya. Dia berpikir berulang-ulang itu. Nah itu, jadi kalau di kemudian hari ada terjadi kasus seperti itu, kira-kira ada terobosan nggak? Terobosan hukum gitu? Ya tadi. Atau aturan gitu supaya? Ya tadi terobosan hukum itu bisa dilakukan oleh hakim, bisa juga karena konsepnya yang harus diubah dulu kan. Jadi kalau misalnya kalau pidana Islam itu diakomodir misalnya, itu kan bisa memuat berbagai pasal yang memang bisa dikategorikan sebagai penjagaan ya terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri dan mengakomodir bagi kepentingan umat Islam itu sendiri. Nah saya pikir ada maqasid syariahnya dapat tuh menjaga agama, kemudian menjaga jiwa. Kalau dalam Islam itu kan orang membunuh itu hukumannya juga dibunuh itu. Jadi orang mau membunuh juga mikir berkali-kali itu. Kalau sekarang nggak gitu. Pencuri juga kan berpikir berkali-kali kalau ingin mencuri. Kalau dalam Islam hukum potong tangan di jalan misalnya. Dia sekali mencuri sudah tangan putus. Mencuri lagi 2 kan nggak bisa mencuri lagi itu kira-kira begitu. Kalau sekarang kan mencuri bisa berkali-kali. Nah ini disinilah mungkin maqasid syariahnya nggak ketemu di situ posisinya. Dengan sistem hukum tadi karena semangat kolonialisme tadi. Jadi semangat hukum kolonialis itu yang penting kepentingan penjajah bisa terakomodir. Perkara keadilan di masyarakat dan seterusnya tidak jadi perhitungan yang serius itu. Oleh karena saya bilang tadi KUHP kita kan spiritnya masih spirit kolonialisme karena diubah-ubah saja dari warisan penjajah Belanda yang memang spirit awalnya hanya untuk mengatur kolonialisme. Nah saya pikir di situ. Ya, baik. Terakhir ini untuk kedua pembicara. Yang pertama untuk Bung Ahmad Mihdan. Apa yang mestinya dilakukan oleh kita siapapun termasuk ahli hukum terkait dengan kasus ini? Ya, pertama memang berkaitan dengan proses penegakan hukum yang berkeadilan itu harusnya memang dijiwai semangat para penegak hukum, komponen penegak hukum, baik itu jaksa, hakim, polisi yang membidangi hukum itu dia harus mendapat seleksi terhadap kemampuan atau dedikasi moralnya. Jadi memiliki moral yang tinggi, ya bahkan lebih baik lagi adalah mereka memiliki moral religius, ya. Moral religi itu sebagai prasyarat bagi seorang penegak hukum, baik itu di polisi, di kejaksaan, menjadi pengacara. Ya kalau moral itu ada, maka itu paling tidak menjadi sumber bagaimana dia bisa
menerapkan hukum secara benar, baik dan adil. Kalau moralnya enggak kan, wah hukum justru bisa dipakai bagaimana untuk melakukan kecurangan, ya, yang karena dia tidak dapat dikontrol ya berdasarkan keyakinan atau kekuatan moral. Jadi kalau orang memiliki moral religius yang baik, dia tidak akan melakukan penyimpangan di dalam proses-proses penegakan hukum, penegakan yang benar, penegakan yang baik, penegakan yang berkeadilan. Itu pasti jadi kalau orang tidak penegakan hukum, calon-calon penegak hukum itu tidak memiliki moralitas itu, maka itu kita tidak akan bisa mengharapkan proses penegakan hukum dengan baik. Itu syarat pertama. Baru yang lain-lainnya soal keahlian, soal segala macam. Di dalam Islam itu sedemikian rupa. Kalau kamu tidak menegakkan hukum berdasarkan apa yang Allah kehendaki, kamu zalim. Luar biasanya hukum itu di mata Islam dan harus diterapkan sedemikian rupa. Ya inilah yang menurut saya nggak ada jalan lain. Hukum yang baik adalah hukum yang dari Tuhan, dari Allah. Nah, dalam pandangan pemerintah atau pengamat pemerintahan, ya, closing statement saya bahwa hukum kalau mau adil memang harus memiliki prasyarat yang adil. Yang pertama memang dari penegak hukumnya sendiri harus punya integritas, punya spirit untuk menegakkan dengan adil, itu yang pertama. Jadi dia harus punya spirit dan integritas. Kedua, dia harus punya kafaah atau kemampuan. Jadi kalau tidak punya kemampuan, ya tidak mungkin dia bisa melakukan keadilan itu. Nah, memang ada satu yang penting sekali selain dari segi aparat penegak hukumnya, yaitu adalah sistemnya itu sendiri. Kalau sistem hukumnya itu memang sulit untuk adil, maka aparat yang sebaik apapun dia terpaksa mengikuti ketidakadilan itu gitu. Jadi maka tadi saya bilang kalau spiritnya saja hukum itu sudah spirit kolonialisme atau penjajahan, aparat penegak hukumnya akan terseret ke arah sana gitu. Baik dia sengaja atau tidak sengaja. Karena yang namanya manusia dan masyarakat itu dia hidup, tumbuh, bahkan berkembang sangat dipengaruhi oleh suatu sistem di mana dia hidup dan tumbuh dan berkembang itu. Ya, kalau hidupnya dalam sistem yang tidak adil, itu terpengaruh itu. Gitu. Nah, kalau tadi dibilang Pak Medan bilang, maka sistem hukum yang adil itu dari mana? Nah tadi, kalau hukum itu dibuat oleh manusia, pasti ada kepentingan manusia. Makanya hukum yang adil yang memang tidak ada muatan kepentingan manusia, tidak berat kesana kemari, itu hukum yang dibuat oleh zat yang menciptakan manusia itu sendiri, atau zat yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini mungkin kita kenapa menawarkan sistem hukum Islam, karena memang itu berasal dari zat yang maha adil, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita menawarkan tadi hukum pidana Islam, itu karena memang Islam berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukumnya sudah jelas. Tinggal kita, tantangan berikutnya adalah bagaimana memahamkan ini ke tengah-tengah umat, itu terjadi kesadaran bahwa ternyata kita hukum selama ini tidak adil karena memang hukumnya tidak berasal dari zat yang maha adil. Bahkan dari para penjajah misalnya gitu. Itu kan orang ini banyak yang tidak memahami konteks itu. Padahal sebelum penjajah datang membawa sistem hukumnya itu kan sebenarnya di negeri ini itu sudah pernah diterapkan hukum Islam, hukum pidana Islam, hukum perdata Islam, hukum waris dan seterusnya. Itu kan sudah berlaku sebelum Belanda datang. Saya pikir hanya untuk menyadarkan kembali kita dan tantangan kita di situ sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, saya tidak mengambil kesimpulan dari dua pembicara tadi, sudah sangat jelas, panjang dan detail. Pemirsa bisa simpulkan sendiri. Terima kasih Ustadz. Terima kasih juga Ustadz dan Bung Wahyudi. Semoga sehat. Amin. Selalu. Amin, insyaallah. Baik, dari saya kita tutup. Terakhir kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.